Guys, siapa di antara kalian yang ngiranya Pak Jokowi itu lahir atau dibesarkan dari PDIP? Ternyata kalian salah besar guys. Jadi, menurut Bapak ini, namanya adalah Pak Usman. Beliau adalah salah satu tokoh pergerakan Solo di masa lalu guys. Dan juga merupakan saksi hidup dari sejarah kelam pemberontakan PKI hingga masa Orde Baru. Jadi beliau itu pengetahuannya bukan dari kata orang guys, tapi beliau sendiri yang merupakan saksi hidup. Nah, mengenai sosok Pak Jokowi yang banyak orang mengira bahwa PDI lah yang melahirkan Jokowi, ternyata menurut Pak Usman bukan guys. Lantas siapakah sosok di balik Jokowi sehingga bisa menghantarkannya dari tukang kayu menjadi orang nomor 1 di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut. Selama ini kan hampir semua taunya kalau Pak Jokowi itu munculnya dari partai politik, terutama dari PDIP. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai. Itu saya buat tulisan selebaran, dan itu selebaran kami sampaikan ke masyarakat. Kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta ini sesungguhnya gerakannya itu fokus kepada masalah-masalah yang bersifat nasional, bukan yang bersifat kedaerahan. Kami melihat kondisi bangsa dan negara ini sudah dijajah oleh kekuatan asing dan kekuatan asing, khususnya Cina komunis. Ada 3 tahapan yang dilakukan mereka. Pertama, intervensi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelolaan negara. Yang kedua, invasi, menguasai wilayah. Yang ketiga sebenarnya aneksasi, ngerampok tanah. Ini yang kami lihat. Kalau penjenengan punya penglihatan lain, ayo berdebat sama saya. Silakan, kita objektif ya. Objektif. Kalau sudah seperti itu, ya, kami sebagai rakyat dalam UUD 45 diamanatkan untuk bela negara. Apa kami harus nutup mata, nutup telinga? Ya seperti itu fakta. Jadi gini, di bawah pemerintahan Jokowi, ya, itu lebih mengutamakan kepentingan asing-asing, khususnya Cina komunis. Justru tidak banyak memberikan perhatian kepada rakyatnya. Antara lain, Pak Jokowi akan mensukseskan yang namanya agenda Jalur Sutra. Jalur Sutra itu agendanya negara Cina komunis. Yang semula beberapa abad yang lalu, Jalur Sutra itu melalui darat. Dikatakan Jalur Sutra karena yang diperdagangkan adalah sutra. Tapi dimulai tahun 21 itu akan menggunakan jalur maritim. Harus menguasai pesisir, antara lain lewat Selat Malaka. Maka yang disasar oleh Cina melalui Pak Jokowi tadi, sukseskan jalur sutra ini, sukseskan jalur ini, sehingga timbul beberapa kasus. Kasus P1, P2, wilayah dan sebagainya itu. Dan itu pun dengan cara merusak undang-undang, merusak konstitusi. Mosok laut bisa disertifikat dan sebagainya itu. Karena apa? Karena Jokowi sudah di bawah kendali oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Ya oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital. Didanai, tapi tolong sukseskan program saya. Berarti masuknya investasi dari Cina itu ya Pak ya, yang menurut Bapak menjadi salah satu bukti penguasaan Cina itu. Itu yang masalah wilayah. Nanti yang masalah ideologi, masalah politik, perekonomian itu ada semua. Dan itu bukan porsi kami. Ya. Investasinya tadi disebutkan apa coba di PIK atau gimana? P1, P2, kemudian wilayah lainnya dan sebagainya. Kemudian menguasai perkembangan pertambangan di mana buruhnya harus Cina semua. Kemudian materialnya juga harus dari Cina semua. Nah, padahal kita besi bisa bikin sendiri, besi beton, semen ada, kemudian buruh ada. Tapi Cina tidak mau, harus dari saya.
Harus dari sana. Dan Jokowi terpaksa mau karena yang menjadikan Jokowi ini kan oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Yang pertama terdiri dari para pengkhianat bangsa. Siapa itu pengkhianat bangsa? Elit politik kita yang punya saham besar di perekonomian. Yang kedua, 9 naga. Yang ketiga, di backup kekuatan Cina. Ini 3 ini luar biasa. Maka gerakan kami sekarang ini berbeda dengan menghadapi tahun 66 dan 98. 66-98 kami menghadapi kekuatan politik, militer, kami mampu. Ini menghadapi kekuatan modal, kami tidak punya modal. 66-98 kami dibantu Amerika, dibantu dana yang luar biasa. Ini Amerika enggak. Amerika bermain sama Cina untuk menikmati Indonesia. Itu yang terjadi seperti itu. Ini yang masyarakat harus tahu, rakyat harus tahu. Jangan nutup mata, nutup telinga. Kalau Jokowi itu betul-betul dari PDI, tidak bakalan seperti ini. Tidak mungkin PDI membiarkan. Maka pada waktu minta diperpanjang atau berbeda, Bu Mega kan tidak mau karena sudah tahu kelakuannya seperti ini. Bukan di bawah kendali partai, di bawah kendali oligarki kapital tadi.